Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Nama Pak Anies ini selalu menjadi perbincangan publik, teman-teman, karena sosok Pak Anies ini dianggap oposisi dan bukan bagian dari penguasa, maka dianggap oposisi. Tetapi justru dengan posisi Pak Anies ini menjadi magnet tersendiri. Banyak warga masyarakat yang justru mendukung Pak Anies menjadi calon presiden. Namun walaupun demikian, Partai Nasdem mengusung Pak Anies itu suaranya kurang. Jadi perlu tambahan partai lain. Dan ada dua partai yang sekiranya ini sebenarnya sudah mau mengusung Pak Anies Baswedan, yaitu PKS dan Demokrat. Tetapi sampai hari ini juga belum melakukan deklarasi untuk mengusung Anies Baswedan. Itu kalau kita lihat sisi dari Pak Anies Baswedan. Kemudian sisi yang lain yang hari ini menjadi heboh, menjadi perbincangan, Pak Anies dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap mencuri start kampanye. Padahal beberapa kali Pak Anies mengatakan apa yang dilanggar saya ketika melakukan kunjungan silaturahmi ke berbagai daerah. Itu dipertanyakan. Kalau dianggap mencuri start kampanye, ya ini pendaftaran calon presiden belum ada. Calon presidennya belum ada, tetapi kok dianggap mencuri start kampanye. Dan kita lihat kemarin Pak Anies dilaporkan ke Bawaslu dan hari ini sudah ada pernyataan dari Bawaslu tidak akan menindaklanjuti laporan mengenai Pak Anies Baswedan yang dianggap sebagai mencuri start kampanye. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Anies soal dugaan curi start kampanye, tunjukkan mana yang dilanggar. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyebut Anies Baswedan terkesan melakukan curi start kampanye sebagai calon presiden terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengunjungi Aceh. Anies Baswedan menjawab anggapan tersebut. Pasal berapa, peraturan berapa, itu aja, kata Anies di kediamannya Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat 16 Desember 2022. Anies menyebut apa yang dilakukannya merupakan silaturahmi. Salah satu bentuk kegiatannya, kata Anies, berupa jalan sehat. Kalau saya sih prinsipnya kita bersilaturahmi, ada kegiatan jalan sehat. Ada kegiatan silaturahmi biasa saja, ujar Anies. Terkait dugaan mendahului kampanye, Anies meminta ditunjukkan ketentuan yang dilanggarnya. Tapi kalau memang diduga, maka barangkali baiknya ditunjukkan ketentuan-ketentuan mana yang dianggap dilanggar, ujar Anies. Sebelumnya, Bawaslu RI memutuskan tidak melanjutkan laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Anies Baswedan saat mengunjungi Aceh beberapa waktu yang lalu. Meski begitu, Bawaslu menilai Anies tak etis melakukan kegiatan safari politik sejak dini. Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat material, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, kata anggota Bawaslu RI Puadi di kantor Bawaslu RI Jakarta Pusat, Kamis 15 Desember 2022. Apalagi menurut Puadi, publik telah mengetahui kalau Anies Baswedan merupakan capres yang diusung Partai Nasdem. Menurutnya wajar saja jika aktivitas yang dilakukan oleh Anies akan dipandang sebagai aktivitas kampanye. Publik telah mengetahui bahwa Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024, terutama dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya nanti di pemilu 2024, kata Puadi. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait keputusan dari Bawaslu RI yang menolak laporan
bahwa Pak Anies dianggap mencuri start kampanye karena memang tidak terbukti. Dan Pak Anies sendiri sudah mengatakan mana yang dilanggar, tunjukkan kalau itu yang dilanggar Pak Anies Baswedan. Jadi ada satu pernyataan yang saya pikir cukup jelas yang disampaikan Bawaslu, tidak ada yang dilanggar Pak Anies. Karena Pak Anies sampai hari ini belum terdaftar sebagai calon presiden di KPU. Jadi cukup jelas, tidak ada yang dilanggar. Namun demikian, pihak Bawaslu menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan tidak etis dari sisi politik. Dan juga Bawaslu menyampaikan tidak boleh menggunakan tempat ibadah untuk kampanye. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bawaslu, satu sisi saya ini sepakat bahwa tidak ada yang dilanggar Pak Anies Baswedan. Namun kemudian teman-teman ada pernyataan mengenai tidak etisnya itu. Padahal yang dilakukan Pak Anies itu silaturahmi di berbagai daerah, terutama di kantong-kantong Partai Nasdem. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan selama Pak Anies ini mengunjungi atau bersilaturahmi dengan warga masyarakat, terutama dari keluarga besar Partai Nasdem. Kemudian yang kedua adalah mengenai masjid, teman-teman. Karena yang kita tahu Pak Anies ini tidak pernah kampanye di masjid. Tetapi ini disinggung tidak boleh masjid digunakan sebagai tempat kampanye. Masjid digunakan untuk ibadah, bukan untuk tempat kampanye. Nah, saya kira ini juga perlu diluruskan bahwa ketika Pak Anies ke Banda Aceh ke masjid itu ya dalam rangka untuk menjalankan sholat Jumat. Nah, adapun warga masyarakat yang meneriakkan Anies presiden itu kan bukan dari Pak Anies. Jadi hal seperti itu tidak mungkin bisa dielakkan. Kenapa begitu? Karena Pak Anies memang calon presiden. Dimanapun tepatnya Pak Anies akan diteriaki seperti itu oleh pendukungnya. Tidak di masjid, tidak di jalan, tidak di kantor. Ada Pak Anies, ini diteriaki Anies presiden, Anies presiden. Jadi yang salah apakah Pak Anies? Pak Anies kan datang ke masjid untuk sholat Jumat. Apa yang salah dengan Pak Anies Baswedan? Apakah harus tidak boleh ke masjid untuk sholat Jumat? Jadi yang melakukan teriakan-teriakan itu adalah mereka-mereka yang selama ini mendukung Pak Anies. Dan itu tidak juga disalahkan, teman-teman. Jadi apa salahnya ketika orang meneriakkan Anies presiden? Kalau Pak Anies tidak boleh melakukan hal seperti itu, berkunjung ke masjid, bagaimana dengan calon presiden lain? Bagaimana seperti Ganjar? Bagaimana seperti Prabowo Subianto? Sekarang iya tidak pergi kemana-mana karena mereka terikat pada institusinya, pada lembaganya seperti Pak Prabowo sebagai Menhan. Tentu saja Pak Prabowo tidak begitu mudah untuk berkeliling di Nusantara mengunjungi pendukungnya. Demikian juga Pak Ganjar terikat kepada aturan institusinya sebagai gubernur, apalagi kemarin di PDIP itu sudah disampaikan bahwa urusan Capres adalah urusan Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau tidak manut dengan Ketua Umum PDIP ya silakan out dari PDIP, kan begitu disampaikan oleh Megawati. Jadi itu teman-teman laporan ke Bawaslu mengenai Pak Anies Baswedan karena dianggap curi start kampanye itu ditolak oleh Bawaslu. Jadi tidak ditindaklanjuti karena memang tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.